Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di PLTS Kang Awang. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pagi ini di pagi yang cerah ya, cukup panas dan cukup terik hari ini. Saya ingin update untuk pemasangan PLTS di daerah Gading Serpong. Ini kawasan perumahan teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini nanti kita akan memasang 27 panel bifasial. Kemudian dengan menggunakan inverternya 3 pas ya, merek DY. Nanti inverter sedang disiapkan oleh customernya sendiri. Jadi kita hari ini akan mulai memprogres untuk pemasangan PLTS-nya. Seperti apa nanti progres pemasangan dan hasil dari PLTS ini, rekan-rekan ikutin ya. Oke, sekarang ini tim sedang mempersiapkan untuk dudukan panel. Ini kita berada di rooftop tempat tinggal customernya ya. Ini berada di lantai 3 rooftopnya. Ya, cukup lumayan tinggi. Dan di atasnya ini memang sudah didak seperti ini. Jadi requestnya ini minta supaya dibuatkan dudukan tersendiri untuk tiang pancang atau tiang panelnya nanti ini. Kita sudah cor dari 1 hari yang lalu ya. Ini sepertinya sudah keras dan sudah siap digunakan. Hari ini kita menambah lagi di sini karena memang masih kurang ya. Ini untuk panel sudah disiapkan, sudah kita naikkan ke atas sebanyak 27 lembar. Ini cukup berat panelnya karena dia tipenya yang bifasial ya teman-teman. Jadi sudah 2 layar ini, di sebelah atas bawahnya ada panel. Kaget Bu. Jadi ditutup anak saya ya. Oke, seperti ini tampak dari samping. 1 string yang sudah terpasang. Ya, nanti di sisi tengah ini kita akan berikan juga jalur untuk maintenance ya, supaya memudahkan ketika akan melakukan maintenance terhadap panel ini atau ketika akan melakukan pembersihan panel ya. Jadi di sini kita sediakan jalur sekitar 30 cm cukup untuk lewat orangnya. Ya, sepertinya ini posisi rumahnya cukup bagus ya, karena sisi baratnya di sana, sisi timurnya di belakang sana. Jadi ini hampir sepanjang hari panel ini akan terus terkena sinar matahari karena di samping rumahnya ini pas ke arah selatan. Seperti itu ya. Oke rekan-rekan, kita lanjut di hari ketiga pemasangan panel surya ini. Di hari kemarin ini 9 panel sudah terpasang ya. Di sini sudah ada 9 panel. Hari ini kita targetnya selesai ya 3 hari. Ini dudukan sudah selesai juga. Kita tinggal menunggu bajaringan ini masih di bawah, kita tinggal ini. Jadi posisi sekarang tinggal 18 panel lagi yang belum naik ya. Ini cuaca di sini cukup cerah, cenderung panas teman-teman.
Betul-betul terasa sekali panasnya. Ya, jadi nanti ini 9 di sana, kemudian 9 lagi di tengah. Yang di sini karena di ujung sana terhalang pemanas air ya teman-teman. Jadi ini hanya muat sekitar 7 panel lagi di sini. Nah, 2 panel berikutnya terakhir kita pasang di sini yang paling bawah ya. 25 panel sudah terpasang. Ini tinggal di barisan terakhir 2 panel. Ini terpaksa kita miringkan ke sini karena di sebelahnya sudah ada void ya. Jadi supaya tidak menutupi cahaya yang ke bawah nanti, sehingga panel yang 2 ini nanti kita rubah arahnya. Tapi nanti dia panel 2 itu akan berseri dengan panel yang 7 ini, sehingga kombinasi semuanya nanti ini 3 string dengan masing-masing satu stringnya adalah 9 panel. Oke, untuk pekerjaan selanjutnya nanti kita tinggal lanjut di sisi bawah ya, di inverter. Ya, ini di sini tempat pemasangan inverternya rekan-rekan. Ya, ini disediakan ruang sekalian untuk gudang ya. Nanti rencananya ini kan mau dikasih pendingin juga di sini supaya perangkat ini bisa lebih terkondisi ya, panasnya supaya terbuang. Inverter yang digunakan ini customer langsung impor ya, jadi kita tinggal terima pasang saja. Ini kapasitasnya 15 kW dengan sistemnya 3 pas ya. Kalau untuk ukuran besarnya sama ya, antara 3 pas dan 1 pas. Kemudian antara yang 10.000 dengan 15.000 juga ini sama, hanya berbeda bracket di belakangnya. Kemarin kalau yang ukuran 10.000 yang kita pasang di Jakarta Utara ini tidak ada pegangan ini ya. Kemudian di belakang modelnya dia langsung ada lubang di sini untuk masuk ke pinabolnya. Nah, kalau ini dia disediakan bracket plat ini di belakang, sehingga ini tersangkut begitu ke bracket ini, kemudian dikancing di samping kiri kanannya. Seperti modelnya bracket TV yang di dinding ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat hybrid inverter dengan kapasitasnya 15.000 watt ya di sini ya. 15.000 watt. Kemudian ini PV input voltage. Oh, ini PV input voltage-nya juga bisa 1000 ternyata. Wow, mantap ini. Oh, bisa jadi dicari ya. Iya. Ini bisa 1000 volt. Oke. Daya kerjanya dari MPPT-nya adalah 150 sampai dengan 850 volt. Mantap. Baterai totalnya adalah lithium ion ya. Dari 160 volt DC sampai 700 volt DC. Benar dicari 160 volt. Wah, ini sudah high voltage kan. Dicari jadi nggak baterainya. Ini sudah high voltage rekan-rekan. Ya, ini sudah dari yang 100, mulai dari 150, bentar, baterai dari mulai 160 volt, 160 sampai 700 volt DC. Baterainya. Oke, berarti nanti kita seri baterainya ya. Untuk posisi di dalamnya seperti ini. Oke, ini 3 pas ya teman-teman ya. Ini netralnya, kemudian ini load 1, load 2, load 3 ya. Ini LAN ya, LAN 1, LAN 2, LAN 3. Inputnya di sini, ini dari gridnya. Ini grounding atau netralnya di paling kiri. Posisinya sama seperti outputnya ya. Jadi di sini ada input dari grid L1, L2 dan L3. Kemudian di sini yang atas juga ada dari generator ya. Jika kita menghendaki ada
menggunakan generator. Di sini ada groundnya, ini gen 1, gen 2, dan gen 3. Ya, ternyata ini sudah high voltage teman-teman. Ya, kemarin karena ada miskomunikasi, penarikan kabel tukurnya ini masih kurang satu, jadi ini sekarang proses untuk penarikan kabel tukur menyusul. Kita tarik lagi satu string lagi ya. Ini 4 kabel isinya, karena 3 pas teman-teman ya. Oke, ini ruangan ya cukup ideal sebenarnya untuk penempatan inverter dan baterai. Cuman mungkin nanti perlu ditambah pendingin ya supaya lebih terkondisi. Ya, untuk baterai yang kita gunakan ini teman-teman, brandnya adalah Casun ya. Ini customer memang menyediakan sendiri semua perangkat PLTS-nya. Jadi saya dan tim hanya cukup menambahkan panel MCB dan COS, kemudian juga perkabelan ke arah PV. Oke, instalasi PLTS di sisi inverter ini masih berlangsung rekan-rekan. Ya, ini memang karena kabelnya yang digunakan cukup besar, yang ini 8 mili. Ini waktu instalasi ke dalam COS ini susah sekali ngebelokin kabelnya. Oke, ini posisi di dalam inverternya seperti ini rekan-rekan ya. Ini inputnya nanti di sini. Ini 3 pas, jadi netralnya di kiri. Kemudian ini L1, L2, L3. Untuk di sisi outnya di sebelah kanan ya, kanan yang bawah ya. Ini juga seperti sama dengan yang di kiri. Ini netralnya di sini. Ini L1, L2, L3. Oke, ini masih proses satu lagi tarikan kabel menuju ke dari MCB ke COS-nya. Jadi di box pertama ini ada box MCB untuk menghidupkan inverter ya. Ini ada MCB 125 ampere. Kemudian di sebelahnya ini kita kasih cadangan MCB. Ini sebenarnya tadinya MCB yang akan kita gunakan untuk PV ya. Karena ada perubahan ya. Awalnya 3 string, kita buat sekarang 2 string. Ya, karena voltase dari inverternya ini bisa sampai dengan 1000 volt. Ya. Kalau yang ini sudah high voltage ya, jadi kapasitas untuk voltase PV bisa sampai dengan 1000 volt, maka kita lakukan perubahan yang tadinya awalnya 3 string kita buat 2 string, jadi ini kita buat untuk cadangan saja. Kemudian untuk box yang kedua, oke, box yang kedua ini terisi MCB pertama untuk string pertama PV, kemudian MCB kedua adalah MCB untuk PV string kedua. Ini SPD-nya. Ini untuk SPD string pertama, ini string kedua. Kemudian di box yang ketiga di sini adalah box input dari PLN yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah box menuju ke output ya, atau ke beban. Kemudian yang terakhir di sebelah kanan ini kita buat COS-nya di sini ya. Untuk posisi manual nanti ke atas ya, untuk jika ada trouble di inverter, maka ini posisi ke atas, ini akan di bypass ke PLN. Kemudian jika nanti on-nya menggunakan inverter, maka akan menuju ke bawah. Ini untuk catuan jika menggunakan inverter ya, atau ini autonya ke bawah, manualnya ke atas. Oke, baik rekan, jadi seperti ini ya hasil akhir instalasi PLTS kita di sisi dalamnya ya. Ini saat ini inverter ini sudah running seperti ini tampilan dari inverternya, 15 kW ya. Ini kita tinggal setting untuk WiFi nya, belum connect karena di sini memang belum tersedia WiFi. Mungkin itu ya yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala support dan dukungan rekan-rekan semuanya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.